Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Nugroho dari kelompok praktikum 2 ingin menjelaskan tentang laporan praktikum petrologi pada acara 7, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen pasir. Untuk nomor sampel 1, saya temukan warnanya adalah abu kecoklatan. Ukuran butirnya adalah matriksnya itu fine sand atau berkisar 1/8 hingga 1/4 mm. Bentuk butirnya adalah rounded dengan klasifikasinya adalah high sphericity, artinya dia hampir mendekati bulat sempurna. Pemilahnya adalah well sorted, baik, dengan strukturnya adalah laminasi, ya, lebih tepatnya adalah paralel wavy. Nah, kenapa laminasi? Karena lapisan-lapisan di sini yang membentuk perlapisan ini ukurannya kurang dari 1 cm. Terus di sini dia mempunyai matriksnya adalah 70%, semennya 15%, dan butirannya 25% yang tersusun dari 100% kuarsa. Nah, kenapa saya taruh 25% sini butiran? Karena kalau misalnya kita zoom di sini sebenarnya ini bentuknya adalah seperti kayak butiran. Nah, di sini juga. Oleh karena itu saya taruh di sini ada 25%. Untuk penamaan batuannya berdasarkan PT John tahun 1975, ini kan matriksnya 70%. Berarti untuk matriks itu ambilnya dari sini sampai sini, dan 70% ini adalah nilainya di sini. Dan terus nanti klasifikasi selanjutnya adalah yang bagian ini. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, dengan nilai kuarsanya 100%, 0% feldspar, dan 0% fragmen batuan. Nah, ini feldspar, kalau kuarsa ini berarti yang horizontal seperti ini, dan ini 100-nya di sini, 0% feldspar-nya adalah di sini, dan 0% fragmen batuan di sini, dan hasilnya adalah namanya kuarsa wake. Nah, kuarsa wake ini adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat rapid deposition di lingkungan air laut. Nah, ini dia didominasi oleh kuarsa yang lebih dari 90%, dan ukuran butirnya adalah fine hingga coarse. Nah, ini kenapa namanya quartz white? Karena dia didominasi oleh kuarsa. Kegunaannya adalah bahan pembuatan patung, pembuatan vessel, dan di Mesir digunakan sebagai bahan sarkofagi. Untuk nomor sampel 2, warnanya adalah abu kecoklatan. Ukuran butirnya adalah fine sand, sama seperti tadi. Terus bentuk butirnya adalah rounded, tapi dia low sphericity. Nah, artinya itu dia kayak melonjong seperti itu. Pemilahannya adalah well sorted atau baik. Porsitasnya adalah 10%. Ini strukturnya adalah struktur yang masif, terus matriksnya 10%, semen 5%, dan butirannya adalah 85%. Dari 85% tersebut, ini dia mengandung 80% kuarsa, 15% feldspar, nih yang putih-putih seperti ini, putih seperti susu, terus dan 5%-nya adalah fragmen sand. Ini penamaan batuannya, karena tadi matriksnya 10%, berarti dia garisnya di sini, dan nanti penamanya pakai yang ini, dan ini adalah yang penamaan lanjutan, yaitu menggunakan yang arenit. Terus kemudian 80% kuarsanya berarti di sini garis horizontalnya, 15% feldspar-nya adalah di sini. Di feldspar 100 ini 0-nya, terus 15-nya di sini, dan 5% fragmentnya di sini. Nah, jadi namanya adalah feldspatoid arenite. Nah, ini genusanya adalah terbentuk akibat rombak transportasi dan rombak batuan beku. Rombakan batuan beku biasanya dari magma yang mempunyai kuarsa 90% dan bersifat asam. Gunanya adalah untuk konstruksi bangunan, pembuat kaca, perekat, dan berbagai pembuatan perabotan bahan rumah. Untuk nomor sampel 3, ini adalah warnanya coklat kemerahan dengan ukuran butirnya adalah medium sampai coarse, 1/4 sampai 1 mm. Bentuk butirnya adalah rounded, high sphericity, artinya dia hampir sempurna bulatnya. Pemilahannya adalah very well sorted, sangat baik. Porsitasnya adalah 10%. Strukturnya di sini adalah bedding. Nah, kenapa bedding? Karena pelapisan-pelapisan ini ukurannya tuh lebih dari 1 cm, sorry. Dan itu lebih jelasnya, lebih detailnya adalah paralel planar. Matriksnya adalah 10%, semennya 5%, butirannya 85%, dan dia dinominasi oleh feldspar atau potasium atau kalium feldspar itu yang berwarna merah bata. Nah, ini untuk penamaannya tadi karena matriksnya 10% berarti dari sini nanti dia menggunakan diagram yang arenite, terus kemudian 0% kuarsa dan 100% feldspar. Nah, kalau 100% feldspar kan
berarti di sini 100 ya. Terus kita tarik garis, ini adalah tarik yang 100% self-bar-nya, 0% kuarsannya ini adalah horizontal ini, dan 0% fragmen batuan adalah yang ini, dan hasilnya adalah nanti feldspathic arenite. Untuk GNSA-nya sama seperti sebelumnya. Dan untuk nomor sampel 4, ini warnanya adalah coklat kekuningan, terus ukuran butirnya ada 2, yaitu yang matriks dan fragmen. Yang matriks ukurannya panjang, yang fragmen ukurannya pebble sampai cobble. Yang artinya dia mempunyai ukuran ini 4 mm sampai 256 mm. Ini yang besar-besar seperti ini biasanya 250 lebih kurang dari 256 mm. Terus muntik butirnya adalah dia poorly rounded dan low sphericity. Nih bentuknya seperti ini. Dan pemilahannya adalah very poorly soft, yaitu pemilahannya sangat buruk. Porositasnya 15%. Strukturnya di sini adalah masif, matriksnya adalah 20%, 10%-nya itu adalah semen, dan ukuran butirnya dan butirannya nih yang besar-besar seperti ini adalah 70%. Ini tersusun dari 5% feldspar dan 95% fragmen batuan. Ini saya menggunakan klasifikasi penamaan Raymond pada 2006, yaitu menggunakan step per step dalam penamanya, mulai dari matrix, itu dia adalah yang gravel or sandy, yang class supported, terus nanti class-nya step-nya itu adalah berbentuk round, karena tadi kita lihat adalah bentuknya dominasi bundar-bundar, terus class komposisinya adalah dia bervariasi komposisinya, terus namanya adalah nanti polemik konglomerat. Polemik konglomerat ini terbentuk akibat proses sedimentasi dan berbentuk fragmen berbutir kasar. Nah, ini biasanya memiliki ukuran lebih dari 2 mm. Fragmen ini biasanya dikelilingi oleh semen. Semennya itu adalah batu pasir dan yang kemudian diperkuat oleh fragmen-fragmen yang berbentuk dan berukuran kerikil. Gunanya adalah bahan konstruksi bangunan dan bahan fondasi bangunan karena ini sangat cocok untuk bahan fondasi. Dan nomor sampel yang terakhir 5, warnanya adalah abu-abu, ukuran butirnya adalah medium field, bentuk butirnya adalah very rounded, high sphericity, artinya ini bulat sempurna. Kalau misalnya kita perjelas, pemilahannya adalah very well sorted, sangat baik, porositasnya adalah 10%. Strukturnya sini adalah masif, matriks 85%, semen 5%, dan butiran 10%. Nah, ini bisa kita lihat nanti di sini adalah kuarsa nih, yang seperti ini. Terus komposisi penyusun butirannya adalah 100% kuarsa seperti yang tadi saya bilang. Ini penamaannya matriksnya 85%, berarti di sini nanti, nah kalau misalnya matriksnya udah 85% atau lebih dari 75% itu udah pasti mudstone. Nah, mudstone ini terbentuk akibat perombakan batu lain melalui proses transportasi. Nah, terus kemudian habis transportasi dia akan mengendap dan terjadi proses litifikasi atau pengerasan. Terus mudstone ini biasanya atau batu lempung ini memiliki ciri yang berlapis dan jika dikasih air, dia itu akan terasa lengket di tangan gitu. Ketika kita menggosok-gosokkan jari ke tangan. Kegunaannya di sini adalah untuk pembuatan semen karena sifatnya yang lengketnya tadi jika terkena air. Terus bahan utamanya adalah pembuatan keramik. Terus sebagai reservoir juga dalam penyerahan minyak bumi. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.